Markus pasal 16 mulai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sampai di sini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana kesaksian demi kesaksian sudah dinyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Tetapi kenyataan ini cuma dialami oleh beberapa orang Kristen. Ini masalahnya. Kalau setiap orang Kristen dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang disaksikan dan firman Tuhan, saya yakin satu orang itu Kristen, seluruh keluarganya dalam waktu singkat semuanya jadi Kristen. Dan di mana dia bekerja akan membawa orang-orang menjadi kenal Yesus. Betul tidak? Tetapi kenyataan yang kita lihat, pertumbuhan orang Kristen di Indonesia ini lambat atau cepat? Hah? Cepat mana sama penduduk Indonesia tumbuhnya? Hah? Cepat penduduknya. Berarti tidak banyak orang Kristen yang mengalami apa yang disaksikan dan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan hambatan-hambatan itu, saudara? Kerap kali kita ini senang mendengar kesaksian, senang kumpul-kumpul, persekutu. Nanti lebih-lebih kalau saudara perhatikan, di mana ada kebaktian, kalau ada kesembuhan rohani, mesti orangnya berjubel. Betul tidak? Tapi kalau tidak ada kesembuhan, orangnya kayak bisa dihitung. Kenapa? Manusia di dalam dunia sebetulnya mencari perkara-perkara yang langka, mujizat yang dicari. Karena apa? Lah memang manusia di dalam dunia itu perlu mujizat kok, betul tidak? Padahal Yesus itu menjanjikan. Yang dijanjikan pada Yesus itu siapa toh? Hamba Tuhan atau setiap orang yang percaya? Lah saudara ini percaya ndak? Ngalami ndak? Nah ini masalahnya lah. Ini masalahnya. Kalau saudara ngalami, pasti ndak bisa diem mulutnya ini loh. Seperti saudara-saudara yang saksi tadi. Saudara kalau diminta saksi secara susahnya setengah mati kok. Dikatakan siapa yang berdoa, diam nyenyet semuanya sampai dipancing-pancing baru mau. Padahal kalau orang itu meluap-luap dalam hatinya, orang gembira, bisa diem enggak? Hah? Coba seandainya saudara ini dapat lotre yang 200 juta, bisa diem enggak?
Nah, saya yakin setiap orang ketemu, waduh, mukanya bunder terus. Sampai orang yang dulunya ketemu bingung. Loh, sekarang kok ketawa terus? Waduh, luar biasa. Gak bisa berhenti. Sampai ngimpi-ngimpi pun ketawa. Loh, betul toh? Kalau orang anak yang ketakutan, jiwanya dalam ketakutan, mimpi-mimpi pun sampai ketakutan enggak? Orang tuanya tanya, kamu ada apa sih tadi di sekolahan? Kok ngimpi tidur kok teriak-teriak? Lah ya dah, itu peluapan hati, saudara. Kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Allah dan bukan sekedar agama. Maka dari itu saudara harus menyelidiki firman Tuhan. Dan jangan hanya sampai mau tahu tok, tapi harus tahu dan mengalami secara pribadi. Makanya kerap kali saya itu tanya sama Tuhan begini, Tuhan, yang ngalami firman-Mu ini kok justru orang yang bodol-bodol ya Tuhan, yang rusak, yang bobrok, yang pikirannya jalan terus, ndak puas, lalu penasaran, aneh. Orang yang begitu kok malah ngalami. Tuhan berkata, aku datang cari orang berdosa, bukan cari orang benar. Mengapa mereka ndak ngalami? Sudah merasa benar kok, ya ndak butuh. Ini loh saudara. Banyak orang Kristen yang merasa sudah baik, jadi tidak butuh pengalaman seperti ini. Nanti kalau sudah kejepit, gepeng, baru mana Tuhan, mana saksi-saksi itu ya, aku kok enggak. Lah Tuhan bilang, kalau kejepit baru repot cari-cari, kalau seneng kok lupa. Ya, ini contohnya, saudara. Contohnya begini, saudara, kalau dalam keadaan keberkatan seneng sembayangnya banyak atau sedikit? Lama atau tambah pendek? Hah? Lalu kalau saudara dalam keadaan kesusahan, sakit penyakit atau penderitaan, sembayangnya tambah lama atau tambah pendek? Tambah lama toh? Pantesan dikasih susah terus. Kenapa? Karena Tuhan itu rindu ketemu saudara terus. Tapi saudara selalu minta Tuhan berkati. Ya tak berkati nak, berkati banyak, tambah lupa Tuhan. Sembayangnya terima kasih Tuhan, udah kabur. Lalu kalau sudah berkati habis, Tuhan mana? Loh, jadi kalau tidak tak kasih tambah ngotot deh ya. Wah tambah baik. Lah pantesan tidak dikasih terus, gue kapok. Hidup kekristenan, kalau saudara itu sadar, kalau engkau tambah diberkati, tambah dekat, Yesus tambah berkatinya tidak tanggung-tanggung. Sebabnya apa? Sebab dia rindu ketemu saudara terus, karena engkau ini pacarnya. Orang kalau sedang jatuh cinta, itu pasti kepengen ketemu terus, ya toh? Saya dulu kalau pacaran itu sudah 1 jam, 2 jam mau pulang. Istri pacar saya bilang, kok cepet-cepet loh. Tapi kalau orang bosen, orang nggak pulang-pulang. Kenapa? Ini bukti yang nyata. Kursi tamu itu tiap orang yang punya rumah mesti biasanya 2 bagian, dalam sama luar, betul enggak? Ada kursi tamu di dalam, ada kursi tamu di luar, ya toh? Bagus yang mana? Kenapa? Ayo. Sebabnya kalau kursi yang di luar dikasih terlalu bagus, orangnya tidak pulang-pulang. Kepengen duduk kenaan. Jadi dikasih yang jelek supaya kalau tamu-tamu itu tidak disenangi, cepat kabur. Yang disenangi selalu berkata, ayo toh duduk dalam, betul enggak? Loh betul enggak? Sebetulnya manusia itu sebetulnya apa? Munafik toh. Dan itu banyak orang Kristen melakukan itu enggak? Ya. Saudara tahu?
Kenapa? Karena manusia-manusia ini hidupnya sekarang sudah menjadi individu. Aku, egois, aku yang penting. Padahal Alkitab mengatakan, kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita sudah meninggalkan semuanya itu. Karena apa? Karena terlalu pahit pengalaman dengan dunia ini. Pengalaman kerap kali membentuk manusia ini menjadi individu, kehilangan kasih, menjadi orang yang selalu mementingkan diri sendiri dan lupa akan Tuhan. Maka dari itu kita kerap kali orang Kristen terbuai oleh keadaan itu, sehingga tidak mengalami firman Tuhan dan mujizat Allah. Kenapa? Karena takut masuk lagi ke dalam kekecewaan. Padahal kalau saudara perhatikan firman Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir, dijanjikan oleh Allah tanah Kanaan yang penuh air susu dan madu. Tapi nyatanya kok malah dijak jalan-jalan ke padang pasir. Sampai orang Israel akhirnya berkata apa? Mana susu sama madunya? Wong adanya pahit, adanya kehausan, roti tidak ada, daging tidak ada, segala tidak ada. Mana. Akhirnya lalu mana. Gerutu sama Tuhan, malah diperpanjang 40 tahun. Apa ndak ini banyak pengalaman orang Kristen ndak gitu? Ya? Iya dah. Padahal Alkitab sudah ngajari. Kok ya maunya lu. Masuk lagi. Sudah dikasih contoh. Bahkan kekerasan Allah dinyatakan. Mati semuanya. Tapi manusia Kristen kok ya mau jahil. Ya ngomel. Ya diajak masuk ke padang belantara. Ya bilang mana? Buktinya mana? Nah akhirnya malah bilang mana 1 kali, mundurnya setahun. Mana 2 kali 2 tahun. Nggak barbar masalahnya. Akhirnya sampai mati, nggak sampai juga. Ini loh saudara. Makanya saya bilang, untung nama saya Yusa. Yusa masuk. Jadi saya dulu sampai bilang, Tuhan saya kepengen nama macam-macam kok. Tuhan bilang, enggak, namamu Yusa. Untung enggak Musa. Musa ini enggak masuk. Ini loh saudara. Kita itu sadar kehidupan kekristenan. Firman Tuhan berkata apa? Murid-murid Tuhan Yesus 12 hilang 1 tinggal 11. Pada waktu semua orang yang sudah mengalami Yesus bangkit, mereka berkata apa? Tidak percaya. Padahal Yesus sudah 3,5 tahun dia selalu berkata, anak manusia akan mati dan bangkit. Anak manusia akan mati dan bangkit. Tapi tidak percaya. Mengapa? Karena manusia hidup membutuhkan fakta, kenyataan, tidak teori. Dan tiap orang Kristen, Yesus berkata alami. Yesus tidak hanya berkata kepada penginjil, kepada pendeta, pada hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya harus alami. Dan tanda-tanda ini menyertai siapa? Orang percaya, termasuk siapa? Jadi kalau saudara tanya, saudara percaya? Percaya, ngalami? Belum. Nah itu termasuk orang percaya enggak? Ibu ini pinter, dia bilang termasuk, tapi sedang diproses kok. Ini loh saudara, karena apa? Memang harus setiap orang mengalami secara pribadi. Makanya saya selalu tekankan kepada saudara, saudara-saudara ini kan di sini banyak orang tua. Anda sekarang mengenal Yesus, kadang-kadang Anda mengatakan, kenapa aku dulu tidak dari kecil mengenal dia? Betul dah?
Tetapi Anda bilang iya, kenapa tidak dari kecil anakmu lahir mulai Anda kenalkan Yesus? Nanti anakmu ngalami juga seperti kamu. Setelah tua barusan, aduh dulu aku kok tidak dari kecil. Mamaku kan sudah tahu toh. Iya, tapi mamamu bukan penginjil kok. Nah, saudara harus dimulai anak dalam kandungan. Selalu saya katakan, jangan mulai kalau sudah tahu. Anak dalam kandungan itu harus sudah dimulai kenalkan Yesus. Nah, kerap kali orang berkata gini, Pak Yusa ini kok ada-ada. Lah anak dalam kandungan kan belum ngerti apa-apa toh. Kenali Yesus itu bagaimana? Lah ya, karena saudara itu tidak berubah cara berpikir dan berjalan dengan iman, tapi berjalan dengan penglihatan. Berjalan dengan perkara-perkara daging. Padahal Alkitab berkata kita harus hidup dengan iman, bukan dengan daging. Jadi anakmu dalam kandungan mulai jadi, itu sudah dokter mengatakan kamu sudah mengandung. Amin. Lalu kamu mulai tiap malam, anak, engkau harus jadi anak yang baik loh. Kenal Yesus, Roh Kudus, penuhkan dia. Yohanes itu penuh Roh Kudus dari mana? Dalam kandungan ibunya. Tapi saudara sudah dengar, sudah baca, sudah melakukan. Enggak. Makanya saya sampai heran, saya bilang Tuhan, ini anak-anakmu kok bandel ya, hatinya degil. Lakukan. Kalau Anda sudah jadi oma, mantu, kasih tahu mantumu. Mulai mengandung, suami istri suruh ngelus-ngelus perutnya. Kan malah mesra toh? Iya. Tapi biasanya suami itu kalau istrinya ngandung malah dia kelayapan. Makanya itu tiap malam suruh ngelus-ngelus perut istrinya. Doakan, nak, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang penuh dengan Roh Kudus, anak yang mengenal Yesus. Segala watak perangai bapakmu yang jelek, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Nah, jadi kan selalu baik toh. Berjalan dengan iman segala perkara akan jadi. Engkau tanam, pada waktunya engkau akan tuai. Loh, tapi orang itu tidak percaya. Orang belum ngerti. Alkitab berkata, itu harus dimulai dari dalam kandungan. Karena Tuhan berkata, aku sudah bentuk pilih kamu sebelum engkau keluar dari dalam kandungan. Kita harus berjalan dengan firman, supaya kita mengalami secara pribadi dengan Allah. Karena tanpa pengalaman dengan Allah secara pribadi, kepercayaanmu itu menjadi kerdil. Maka dari itu, apa yang menyebabkan hambatan? Karena manusia ini harus perlu satu, penuhan roh. Murid-murid Tuhan Yesus itu sudah mengalami mujizat dengan Yesus. Petrus sudah berjalan di atas air. Dia mengalami membagikan roti 5 ketol menjadi 5.000. Dia mengalami, tetapi dia belum penuh Roh Kudus, sehingga hal itu menjadi hambatan. Kalau Roh Kudus memenuhi, ada kuasa. Setelah kuasa, tinggal tergantung saudara. Kenyataan, banyak anak-anak Tuhan di dalam persekutuan sudah kepenuhan roh, sudah. Contohnya, sudah dapat berbahasa lidah, sudah dapat karunia lidah, sudah. Tapi kok tidak ngalami. Nah, jadi hambatan pertama karena tidak kepenuhan roh. Hambatan kedua sudah kepenuhan roh, tetapi manusiawinya ini, kedagingannya masih terlalu kuat. Tidak mau terbuka untuk selalu duduk diam di bawah kaki Yesus, untuk dibaharui senantiasa. Tidak terbuka
Tetapi justru kebalikan. Kebalikannya bagaimana? Sudah penuh, sudah pinter, mulai lihat orang lain. Oh, belum kepenuhan roh. Oh, belum bahasa lidah ya. Wah, belum penuh roh kamu. Lalu mulai nuding orang lain, mulai menghakimi orang lain. Ini hambatan-hambatan yang menyebabkan kita tidak pernah tumbuh dengan Yesus. Karena kerap kali justru kita berkarunia, kita sudah mempunyai kepenuhan, jadi batu sandungan. Loh, ini banyak. Sebabnya apa? Sebabnya tidak menjadi mengasihi, justru menjadi batu sandungan menghakimi orang lain. Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Belajar terus dalam perkara yang terkecil. Maka engkau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Kepikiran kita kerap kali menghambat. Seperti dikatakan, kalau saksi yang gede-gede, yang kecil enggak. Nah itu cara berpikir manusia, masih lama. Tapi kita berpikir dengan iman. Tidak ada perkara yang terlalu kecil buat Yesus. Tidak ada terlalu besar buat dia. Semuanya sama. Kalau saudara perhatikan kesaksian daripada saudara hamba Tuhan tadi. Seorang bapak yang anaknya lahir. Dia hampir gagal. Kenapa? Saat terakhir ditanyai, bagaimana? Sudah lahir? Sudah. Uang cukup. Dulunya selalu bilang cukup, mengadakan. Akhirnya bilang tinggal 200. Nah, untung-untung dia tidak gagal. Coba saudara. Karena banyak orang kerap kali gagal dalam saat terakhir. Gagal sudah di ujung. Gagal. Kenapa? Karena untungnya dia tidak nggerutu. Coba tinggal 200. Tuhan, mana buktinya? Kalau engkau bilang nyukupi kok tinggal 200 tidak dikirim-kirim. Coba dia ngomong gitu, tidak jadi dikasih. Saudara tahu, kita kerap kali dibiarkan Tuhan. Coba perhatikan pengalaman-pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan. Kita harus dibawa masuk ke padang gurun untuk menikmati janji daripada Allah, tanah Kanaan. Pada waktu bangsa Israel sudah berjalan di padang gurun sampai perbatasan Kanaan, maka 12 pengintai melihat gugur. Saudara tahu? Untung yang tidak gugur 2 orang, Yusak sama Kaleb. Inilah saudara, tahu? Bahaya sekali. 12 yang gugur 10, tinggal 2. Maka dari itu saudara jangan menjadi kelompok yang besar yang gugur, tapi jadilah kelompok yang kecil yang berhasil. Dan selalu perhatikan, kalau engkau di dalam keadaanmu tambah kejepit, itu tambah mau selesai. Malah kini, puji Tuhan, malah besar, mujizatnya tambah besar. Loh, berani enggak? Enggak berani tak? Kenapa? Karena pikirnya, wah, berat. Udahlah Pak Yusak, lebih baik yang kecil-kecil aja. Rugi. Dan Yesus sudah berkata, setiap firman-Nya harus digenapi. Kalau engkau mau jadi muridku, engkau mengasihi anak, istri dan suamimu lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku. Kalau engkau mau jadi muridku, seorang pemuda kaya, jual semuanya, ikut aku. Saudara tahu. Wah, saudara bilang, walah aku kalau dituntut suruh jual semua, wah, tidak sanggup. Tidak sanggup, bakal tidak masuk. Apakah berarti lalu Tuhan mengatakan kalau seandainya itu orang kaya, Tuhan mengatakan jual semua. Seandainya orang kaya itu berkata, baik Tuhan, apa orang itu lalu jadi miskin? Tidak. Ini tak alami. Malah jadi kayanya 2 kali lipat. Saudara tahu,
Sebab Allah sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya engkau diberikan jalan keluar. Saudara tahu? Kalau Tuhan nuntut itu bukan berarti lalu ya sambil semua. Nggak. Kalau Tuhan nuntut itu karena hatimu yang terikat. Ini saya alami. Saya dituntut istri saya dituntut anak saya, dituntut ibu saya, dituntut profesi saya, kedudukan saya serahkan. Oh, tambah naik. Saya bilang, loh kok aneh sih Tuhan? Iya. Allahmu itu lucu. Loh, Allah itu lucu enggak? Ya. Aneh enggak? Aneh. Kamu kira Allah itu cuma hanya menakuti gitu? Enggak. Tuhan tuh humor. Kadang-kadang kamu enggak mau, malah disuruh. Mau, enggak boleh. Kok aneh sih Tuhan kok? Aku mau. Tidak. Contohnya gini, saya tuh dari kecil bilang gini, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Baik. Kapan? Belum waktunya. Umur 20 mau sekolah pendeta. Tuhan bilang, tidak. Loh, kok lucu sih Tuhan? Yang lain enggak mau jadi hamba-Mu, disurung-surung jadi hambaku. Loh, kok lucu? Itu umur 20 dipanggil. Itu umur 12 dipanggil. Aku kepengen 45 baru dipanggil. Akan lucu toh, saya bilang. Apa enggak telat? Enggak ada yang terlambat. Inilah saudara. Perencanaan Allah bukan perencanaanmu. Musa dipanggil umur 80, malah kakek-kakek. Loh, lucu enggak? Lampok ya dari muda. Tuhan bilang, enggak. Kenapa? Aku punya rencana. Rencanaku paling baik. Ini loh saudara. Jadi pangeran, turunin jadi budak dulu. Setelah jadi budak, diangkat lagi jadi pemimpin, wakil Allah. Musa, pangeran. Diangkat Firaun. Rela diserahkan untuk Tuhan? Ya. 40 tahun jadi budak. Setelah itu 40 tahun kemudian dia jadi wakilnya Allah. Lebih besar toh? Ya, saudara tahu. Hidup kekristenan harus mengenal firman dan kenal Allahmu. Kau tidak akan takut dalam menghadapi segala perkara. Ucapkan syukur senantiasa. Kenapa? Allah yang punya pusing amat. Iya dah. Ini loh. Hidup kekristenan tuh lah. Ini tadi saya kerap kali kalau saksi perkara naik mobil selalu dimarahi sama istri saya. Kamu kalau saksi kamu ini tukang ngebut, kalau naik mobil tuh mbok jangan cepet-cepet. Apa ndak nyobai Tuhan? Nah ini hari dapat kesaksian malah aneh, pelan-pelan suruh cepet. Loh betul toh? Tadi kan kesaksiannya gitu toh. Perempuan tadi pelan-pelan malah Tuhan bilang gas, malah suruh ngebut toh. Ya lucu, saya bilang, lu kok aneh Tuhan. Makanya itu hidup kekristenan jangan dibatasi, saudara tahu. Saya barusan ke Semarang, saya ngalami lagi. Setiap kali pengalaman dengan Yesus itu luar biasa. Tiap-tiap orang Kristen harus ngalami. Kalau enggak, bosen. Loh ini terus terang loh. Kadang-kadang itu jenuh. Persekutuan ya gitu-gitu, baca Alkitab ya gini-gini, sembahyang ya gini-gini. Apa tah? Coba apa? Loh, kalau tidak ada peningkatan bosan, saudara. Betul enggak? Makanya bangsa Israel bosan. Makanya mana terus bosan. Tetapi kalau dia melekat kepada Allah setiap kali melihat mujizat. Tapi dia harus pergi ke padang gurun untuk melihat mujizat. Sebab kalau tidak pergi ke padang gurun, gampang ada daging, gampang ada air, tidak akan melihat mujizat. Batu karang dibelah keluar air untuk memberi minum orang jutaan. Ya dah? Tidak ada daging datang sampai Musa sendiri ngomong sama Tuhan. Tuhan, engkau mau ngasih daging pada manusia segini banyaknya. Laki-lakinya saja 600.000. Perempuannya biasanya lebih banyak. Belum anak-anak. Kira-kira 2 sampai 2,5 juta.
Sapi berapa Tuhan? Kalau burung berapa juta? Satu orang paling sedikit 10. 10 kali 2,5 juta berapa? Setiap hari selama sebulan penuh. Bayangin. Sampai Musa, mana? Apa Allahmu kurang kuasa? Hidup kalau engkau sudah terapkan dalam hatimu lebih dahulu, akan mengalir menjelma menjadi suatu kenyataan hidup, saudara. Firman menjelma menjadi daging. Jangan dibalik. Daging jelma jadi firman. Tidak bisa. Firman dulu yang tidak kelihatan menjelma. Firman Allah masukkan kehidupanmu dalam hati kepikiranmu, maka ini yang menjelma menjadi suatu kenyataan. Hidup kekristenan luar biasa. Pagi-pagi saya mau berangkat ke Semarang, penginjilan ke Jawa Tengah. Jam 5 saya bangun, saya sembahyang Tuhan. Aku berangkat jam berapa? Sembahyang sampai jam 6, Tuhan berkata, sekarang mandi, segera berangkat. Aku beserta dengan engkau. Amin. Saya bilang, saya mandi, saya berangkat. Sebelum berangkat saya setir di dalam mobil, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, engkau di sebelahku, aku yang nyopir. Malaikatmu satu di depan, satu di belakang. Dan aku berjalan bersama dengan engkau. Saya jalan sambil ngobrol. Tuhan, ya hidup manusia itu apa sih Tuhan? Wah, tahu-tahu di Pelelen itu jalanannya turun gini, nah sepi. Nah ini kebalikan sama saudari tadi. Kalau sepi dia pelan-pelan, kalau sepi saya ngebut. Saya cepat turun, seret. Tahu-tahu jejeran 2 di tikungan itu bareng selip-selipan. Demikian saya nikung set, dua-dua bis di depan saya. Jaraknya tinggal 10 meter. Saya rem, ngosot terus wong turun. Mobil saya akan jalan terus dengan rodanya berhenti. Sut, nabrak ini. Saya bilang, Tuhan, jebret ini loh Tuhan. Dan sudah tidak ada kesempatan. Karena apa? Sudah nempel, tinggal milih. Sut, tinggal saya. Wah Tuhan, tangan kaki saya ini ditarik sama Tuhan. Lepas rem, mobil saya seperti ngeper, nempel bis, mental ke kiri. Di kiri itu ada selokan, mau masuk selokan, mental lagi ke kanan. Dan waktu 2-3 detik lepas. Dan tidak ada yang lecet sama sekali. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan dia sanggup melakukan segala perkara. Bagi orang yang, masalahnya bagi orang yang percaya. Saya sampai bilang, loh Tuhan, kok bisa gitu? Kok pindah? Mobil ini sudah nempel, pindah. Teng. Mau masuk selokan, teng. Saya sampai, loh kok kayak ngeper sih Tuhan. Jadi mobil saya ini nempel body base ini kayak ngeper. Saya gak bisa ngerti. Lalu saya bilang, saya gak berhenti, jalan terus. Saya bilang, Tuhan, aku gak ngerti kenapa bisa begitu. Kok gak malah penyok, kok malah ngeper. Lalu Tuhan berkata, apa yang kamu sudah doakan dan percayai tadi sebelum kamu berangkat, apa yang kamu doakan? Tuhan, silahkan engkau duduk di sebelahku. Malaikat 1 kamu di depan, 1 di belakang. Malaikat yang di depan, pada waktu mobilmu mau nempel bis, tangannya yang nempel bis. Oh, pantesan ngeper. Balik. Mau masuk selokan, nempel tebing. Balik lagi. Pantesan, saya bilang. Luar biasa Tuhan, saya bilang. Karena apa yang kamu percayai mesti terjadi. Karena itu firman Allahmu. Nah, saya sampai di Ungaran, saya sampai sekarang mengalami itu. Saya bilang apa? Tuhan, hidupku adalah milikmu, bukan milikku lagi.
Ini menambah pengalaman, ini menambah apa? Menambah percaya, menambah penuh penyerahan, menambah kasih kita kepada Dia. Ya, saudara. Maka tiap orang Kristen perlu mempunyai pengalaman pribadi dengan Dia. Dan pada waktu saya di sana, saya ketemu hamba Tuhan Rombot dari Jakarta, Pak Rombot. Mobilnya baru, Opel. Saya bilang, Pak, Rombot kor Rombot, mobilmu kok melonyot? Mobilnya melonyot, tabrak truk. Saya bilang, di mana? Ya di sana, daerah sana. Loh, saya mau, hampir, tapi tidak jadi. Kenapa? Allahku beserta aku. Lah kamu berdoanya bagaimana? Langsung saya tanya, kamu sembayangnya bagaimana? Aku sembayangnya begini, Tuhan, aku mau pergi menginjil. Jangan engkau perbolehkan iblis menjamah tubuhku. Mobil tidak apa-apa. Lah kantesan. Sesuai dengan doamu, iblis nuntut. Betul enggak? Kalau enggak percaya, tanyain dia. Lalu saya bilang, oh pantesan, kamu sembayangnya mobilmu boleh dijamah. Aku enggak mau. Oh, mobilku udah dijamah, melonyot kan repot. Kan menghambat pelayanan saya, betul enggak? Enggak, saya bilang, Tuhan, aku bersama dengan Engkau. Apa yang aku punya, Engkau punya. Engkau bentengku. Tidak ada boleh menjamah kalau tidak Engkau kehendaki. Hidup kekristenan itu hidup yang nyata. Dia firman Tuhan berkata apa? Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang ngusir setan siapa? Hamba Tuhan atau Anda? Orang percaya, termasuk dia. Jadi kalau anakmu ada apa-apa, rumah tanggamu ada apa-apa, jangan ribut. Siapa ya hamba Tuhan yang ngusir setan ya? Siapa? Selalu cari gitu dah. Ada anaknya nggak sakit sembuh, panas terus. Aduh, telepon hamba Tuhan, tolong dong sembayangin. Itu namanya bukan orang percaya. Itu orang dunia yang selalu cari dukun. Cara berpikir harus dirubah. Yesus berkata, mereka yang percaya akan diikuti dengan tanda-tanda. Bukan hamba Tuhan, bukan penginjil, tetapi mereka yang percaya. Setiap anak Tuhan harus ngalami. Makanya kalau saudara punya masalah ini nanti sampai di rumah, anak sakit sembayang sendiri, tumpang tangan. Kalau tidak sembuh jangan jadi orang Kristen, rugi. Harus berani. Kalau suamimu tidak beres, keplok gue nanti. Coba kalau tidak percaya pulang, bilang suamiku tumpangin tangan, gratis keplok. Iya. Jangan gitu. Tuhan berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Jadi kalau suami, engkau harus tahu, engkau kan istri. Istri itu selalu tunduk sama suami. Kalau kamu tumpangi tangan, keplok gue nanti. Apa-apaan gue? Pulang dari persekutuan tumang-tumang tangan, tak keplok. Mau jadi menentang saya ya? Jangan. Saudara harus bijaksana. Pulang dari persekutuan, dalam hatinya, puji Tuhan, aku punya senjata. Amin. Betul tumpang tangan, tapi caranya lain. Kalau sudah sendiri, sudah dikasih minum, sudah makan, sudah masuk tidur, lalu sayang dia. Loh, disayang-sayang, dibelai, tumpang tangan enggak? Iya. Waktu dibelai-belai itu tumpang tangan enggak? Iya. Waktu dibelai-belai tangking dalam nama Yesus. Nah. Jadi, saudara tahu.
Tapi istri-istri kebanyakan terima gitu saja, langsung orang tumpang tangan, ceplok. Saudara tahu hambatan yang kedua tadi apa? Kedagingan. Ini saudara perhatikan. Kenapa orang tidak bisa percaya Yesus? Karena menolak. Siapa yang menyebabkan penolakan? Anak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bijaksana. Tapi kalau seorang istri ini tambah turut persekutuan, tambah sayang sama suami, tambah memperhatikan rumah tangganya, pasti suaminya tambah seneng dibelai. Betul dah? Pasti. Kalau enggak, periksa diri. Jangan menyalahkan orang yang belum tahu, tetapi periksa diri. Belajar seperti Yesus. Yesus punya tahta. Yesus Allah sendiri menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Keberhasilan Yesus bukan karena dia Allah, tetapi dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Yesus dan saudara sama. Yesus pada waktu di dalam dunia, dia manusia biasa yang melakukan mujizat Roh Kudus. Saudara dan saya sama dengan Yesus yang melakukan mujizat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tapi mengapa saudara tidak dapat menyalurkan ini? Karena engkau menjadi penghambat Roh Kudus bekerja. Kita harus mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Belajar firman, lalu menurut. Tahu waktu dan saatnya Tuhan. Seperti saudari tadi, suruh ngegas, gas. Kalau dia tidak nurut, keberkan kaca. Ngerti enggak? Kalau akalmu berkata, oh sepi gini kok Tuhan, enak pelan-pelan, malah gepeng. Sebab cara Allah bukan caramu. Kita harus mengosongkan diri, percayakan kepada Allahmu. Engkau direndahkan seperti Yesus. Engkau direndahkan seperti seorang hamba. Tetapi akhirnya engkau memenangkan, ditinggikan oleh Allah. Berapa banyak suami-suami yang dimenangkan kepada Yesus oleh istrinya. Kenapa? Dihina, dia diam. Dulu dihina, dia maki genten. Ya. Dia marah, cerai. Oh. Nah, setelah turut persekutuan, cerai. Enggak. Lu kok aneh? Enggak. Ceplok. Enggak apa-apa. Lu kok kamu kok aneh? Ya. Aku mengenal Yesus. Aku mengenal pribadiku. Aku lakukan bagianku yang aku tidak sanggup lakukan, bagiannya Allah. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan. Maka dari itu saudara harus terapkan mulai dari dirimu kepada anak-anakmu, kepada pembantumu, suami dan mertua, kemudian menjadi berkat. Anak saya selalu saya didik. Tapi belum berarti mesti sudah jadi. Belum. Yang terkecil umur 15 di SMA kelas 2. Wah, keras hatinya luar biasa. Sifat-sifat saya kecil. Jadi saya ngerti. Oh, wataknya luar biasa ini saya bilang. Sampai saya doakan, Tuhan engkau jamah sendiri, engkau jamah sendiri. Yang dua sudah jadi, sudah matang dalam rohani. Yang satu masih cari kebenaran itu. Saya bilang, aku percaya mesti jadi. Ini loh saudara. Jadi imani dulu. Maka anak perempuan saya yang di negeri Belanda, dia sudah matang. Dia menghadapi ujian, dia bilang, Tuhan aku tidak mampu. Dia sekolah arsitektur, menghadapi ujian, suruh gambar 10 menit. Dia bilang, tidak bisa. Belajar semalam, tidak pernah bisa.
Akhirnya jam 8 dia mau maju, jam 7 sembahyang. Tuhan, aku mau maju ujian, tapi aku sudah lapor loh ya, aku ndak bisa. Habis sembahyang ketiduran. Jadi jam 8 ndak ujian, jam 12 baru bangun. Kira-kira kalau saudara ngalami gitu, saudara ngomel enggak? Loh Tuhan, aku kan mau ujian toh, sudah lapor, kok malah mbok suruh tidur. Ini yang bener dong Tuhan, ya dah. Lalu saudara kan pikirannya gini, aku sudah lapor ndak bisa Tuhan, aku ujian, nanti kasih bisa. Oh tolonglah, wis pokoknya aku maju. Anak Tuhan jangan jadi pengecut. Harus berani hadapi. Salah ya salah, maju dia. Pak, saya menghadap, maaf Pak, tadi saya tidak dapat ujian jam 8. Nggak ngasih alasan, memang dia tidak tahu. Kalau alasannya bilang aku ketiduran, oh gugur. Lalu dosennya manggut-manggut sama ketawa. Oh aku tahu, biasa, penyakit perempuan. Dia malah bingung, hah? Lalu dosennya ngomong lagi, perutmu sakit toh, kamu dapat menstruasi toh. Malah bingung dia. Lalu dosennya bilang, ndak apa-apa, besok datang jam 8 ujian. Boleh sendiri ujian. Lah dia pulang, dia bilang apa? Tuhan, aku ndak bohong loh ya. Yang bikin alasan dia kok. Nah, harus cerdik. Dia yang bikin alasan, aku disangkai datang bulan kok. Ya salahnya toh Tuhan ya. Ndak aku, tapi aku ndak bohong. Aku ya ndak bilang ya, aku mesem-mesem kok. Kalau mesem-mesem lalu ditanggapi ya salahmu. Lalu dia pulang. Besok dia ujian. Saudara tahu pada waktu dia ujian, dia berdoa, Tuhan, ujian bersama-sama saja aku ndak mampu. Apalagi sendirian, tambah ngewel. Ditungguin dosennya sendiri, laki-laki. Lalu dia bilang, engkau, aku bagianku yang aku bisa, yang aku tidak bisa bagianmu. Lalu dia datang jam 8, dosennya bilang, ini kertas, ini ballpoint, gambar. Ini, 10 menit. Ya, dia gambar. Baru beberapa menit, dosennya bilang, saya tinggal sebentar, nanti saya balik. 10 menit belum selesai. Tapi dosennya belum balik. Lalu diselesaikan sama dia. Seperempat jam 20 menit selesai. 1 jam dosennya barusan balik. Lalu dosennya berkata, wah ndak adil. Ndak adil. Orang lain 10 menit, kamu 1 jam. Ambil kertas lagi, ulangi yang lain. Nah, dia sudah ceplos. Aduh Tuhan, suruh ngulang lagi. Nah, lalu dia ngambil kertas, dia bilang, Tuhan, aku akan usahakan semampuku. Yang tidak mampu urusan. Dia gambar lagi. Baru 5 menit, dosennya bilang, aku tak telepon temanku sebentar. Ah, beneran. Dia gambar-gambar seberapa jam, udah selesai. Dia bilang, Tuhan, belum selesai. Lalu selesai, dosennya belum balik. Dikasih bagus sama dia. 1 jam kemudian dosennya barusan balik. 2 kali 1 jam. Dan dosennya berkata, gambarmu bagus, tapi 1 jam. Tapi wong bukan salahmu, ya kamu lulus dengan bagus. Saudara tahu? Dia sendiri dosennya berkata, ini luar negeri loh, di Belanda. Dia berkata, aku belum pernah telepon sedemikian lama. Karena telepon di sana itu bayar.